Kasus kejahatan lain, saudara, tersangka pembobol bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah Maria Pauline Lumowa telah selesai melakukan rapid dan juga swab test Kamis kemarin. Tersangka masih ditahan di Barreskrim Polri sebelum proses pemeriksaan lanjutan. Kadif Humas Polri, Irjen Argo Yuwono menyatakan tersangka Maria Pauline Lumowa dinyatakan non-reaktif COVID-19 melalui proses rapid, sedangkan pihak kepolisian masih menunggu hasil swab tes Maria. Proses pemeriksaan perkara tersangka akan dilanjutkan jika semua pemeriksaan kesehatan selesai dilakukan. Menerapkan protokol kesehatan yang bersangkutan sudah kita lakukan rapid dan negatif hasilnya, kemudian kita lakukan swab. Kita masih menunggu hasilnya swab. Kita berikan hak daripada tersangka ini untuk istirahat. Dan tentunya setelah nanti kira-kira setelah dicek sama dokes atau dokter nanti situasi fit, nanti kita lakukan pemeriksaan. 1 tahun belakangan, pemerintah Indonesia bekerja secara senyap untuk menangkap buronan kasus pembobolan Bank Negara Indonesia sebesar 1,7 triliun rupiah. Bekerja sama dengan polisi Interpol Serbia, Maria Lumowa akhirnya diekstradisi untuk menjalani proses hukum di Indonesia. Jejak Maria yang menjadi buron selama 17 tahun terdeteksi di Serbia pada Juli 2019 lalu. Apresiasi diberikan kepada pemerintah Serbia yang berkomitmen untuk menjalankan kerjasama dalam penangkapan Maria. Saat jumpa pers pemulangan Maria Pauline Lumowa di Bandara Soekarno-Hatta siang tadi, Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi ketepatan waktu untuk mewujudkan kesepakatan dengan pemerintah Serbia terkait pemulangan Maria Pauline Lumowa. Maria yang tertangkap sejak bulan Juni lalu, menurut Mahfud masa penahanannya akan berakhir 17 Juli mendatang. Jika lewat dari tenggat, Maria Lumowa bisa kembali lepas. Bayangkan kalau lewat kira-kira seminggu dari sekarang, kira-kira kemungkinan akan lolos lagi. Karena pada tanggal 17 akan datang masa penahanan di Serbia habis dan harus dilepas kalau tidak segera terjadi kesepakatan penyerahan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Serbia, dan saya tadi sudah berbicara langsung dengan Maria Pauline Lumowa. Saya katakan hukum akan memperlakukan dia dengan baik, akan memperhatikan hak-hak asasinya, bantuan hukum tetap harus diberikan, boleh menunjuk pengacaranya sendiri, dan Ibu Pauline tadi sudah mengatakan punya kuasa hukum dari Kedubes karena beliau sekarang menjadi warga negara Belanda. Saya kira itu pengantar dari saya. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka pada 2003 lalu, Maria Lumowa sempat melarikan diri ke sejumlah negara, di antaranya Singapura dan Belanda. Tidak adanya perjanjian ekstradisi menjadi kesulitan dalam memulangkan Maria ke Indonesia. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menyebut, dalam proses ekstradisi dari Serbia sempat ditemukan sejumlah gangguan. Di antaranya upaya hukum yang dilakukan Maria untuk melepaskan diri, sebuah negara Eropa yang ingin mencegah ekstradisi terjadi, hingga upaya suap. Selama proses ini ada negara dari Eropa juga yang mencoba melakukan diplomasi untuk agar beliau tidak diekstradisi ke Indonesia. Dan ada pengacara beliau, MPL, yang mencoba melakukan upaya-upaya hukum juga, ya, upaya-upaya hukum juga yang menurut kemarin saya sebelum berangkat berbicara dengan asisten Menteri Kehakiman di bandara, beliau mengatakan ada upaya-upaya ya semacam melakukan suap, tetapi pemerintah Serbia committed. Ya, saya bertemu dengan Menteri Kehakiman yang diwakili oleh Wakil Menteri Kehakiman karena Menteri Kehakiman sedang cuti melahirkan. Saya bertemu dengan Menteri Luar Negerinya, Wakil Perdana Menteri, tetap komited, dan puncaknya pertemuan dengan Presiden Serbia. Maria Pauline Lumowa
adalah pemilik PT Gramarindo Mega Indonesia yang ditetapkan sebagai tersangka utama dari kasus pembobolan dana BNI melalui surat kredit atau LC senilai 1,2 triliun rupiah pada 2003 atau setara 1,7 triliun rupiah dengan kurs saat ini. Kasus ini terjadi ketika BNI hendak melakukan pelepasan saham tahap kedua. PT Gramarindo Group diduga mendapat bantuan dari orang dalam karena BNI tetap menyetujui jaminan LC dari Dubai Bank Kenya Ltd, Rosebank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd, dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi BNI. Pencairan dana dilakukan atas pengajuan 41 lembar surat kredit atau letter of credit, sedangkan dokumen-dokumen ekspor yang menyertainya diketahui fiktif. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Gerindra Habibur Rahman mengapresiasi kinerja pemerintah dalam upaya penangkapan Maria Lumowa. Habibur Rahman menambahkan, upaya ini perlu ditingkatkan termasuk penangkapan buron yang kini masih dikejar. Mengapresiasi kerja-kerja pemerintah. Ini nggak gampang, ditangkap, dibawa pulang ke Indonesia. Tapi kami berharap buronan-buronan yang lain juga ditangkap dong. Kalau yang jauh di Serbia saja bisa ditangkap, Joko Chandra yang di Indonesia tentu bisa ditangkap. Harusnya gitu kan, lebih gampang. Maria Lumowa tiba di Indonesia dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia Kamis pagi sekitar pukul 10:47 waktu Indonesia bagian Barat. Sejak serah terima, Maria dikawal ketat aparat Bareskrim Polri dan petugas Kementerian Hukum dan HAM. Maria yang kini merupakan warga negara Belanda akan menjalani proses hukum di Indonesia. Dirinya juga telah menunjuk pengacara dari Kedubes Belanda. Tim Liputan Kompas TV.